Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel ini, tempat kita menelusuri kisah-kisah misteri yang tersembunyi di balik senyapnya malam. Hari ini, kita akan memasuki cerita tentang Masjid Tengah Hutan, sebuah perjalanan yang membawa kita pada rahasia, bayangan, dan takdir yang tak pernah selesai. Siapkan hati, karena setiap langkah bisa membawa kita semakin dekat pada kebenaran. Perjalanan pulang, Mas Reja dari sebuah acara kerja melewati jalur hutan yang jarang dilewati. Ia memilih rute itu karena lebih singkat menurut aplikasi navigasi. Meski sinyal sering hilang, langit mulai meredup, kabut turun perlahan dari sela pepohonan yang menjulang rapat. Udara lembab menusuk kulit, sementara suara serangga berbaur dengan desir angin menyentuh dondon besar di atas mobilnya. Harusnya sudah dekat, gumamnya sambil menatap layar ponsel yang hanya menampilkan tanda silang di sudut atas. Ia menepuk-nepuk ponsel, berharap sinyal muncul, tetapi layar tetap kosong. Jalanan semakin sempit, ranting-ranting panjang menyapu sisi mobil, menimbulkan suara gesekan yang membuat bulu kuduk berdiri. Lampu depan tidak mampu menembus pekatnya hutan. Reja mulai merasa tidak nyaman. Ia menurunkan kecepatan, takut ada hewan liar menyeberang mendadak. Setelah beberapa menit, ia melihat percabangan jalan. Kiri menuju jalur menanjak yang gelap, kanan menuju area pepohonan yang tampak lebih terbuka. Tanpa petunjuk apapun, ia memilih belok kanan, berharap menemukan pemukiman atau pos jaga. Namun rute itu justru mengarah ke sebuah jalan tanah memanjang yang hampir tertutup semak. Tiba-tiba suara seperti logam jatuh terdengar dari arah semak. Reja menoleh cepat, tetapi yang terlihat hanya rumput bergerak halus. Ia menelan ludah, melajukan mobil sedikit lebih cepat. Ketika hampir putus asa, ia melihat cahaya kekuningan di kejauhan. Cahaya itu stabil, tidak seperti lampu kendaraan. Hatinya sedikit lega. Akhirnya, ada tanda kehidupan, ucapnya dengan napas lega. Begitu mendekat, terlihat sebuah bangunan berkubah kecil dengan dinding putih kusam, seolah berdiri sendirian di tengah hutan lebat. Arsitekturnya sederhana, tetapi memancarkan aura berbeda. Lampu gantung tua menyala redup di serambi. Tulisan di papan penunjuk yang hampir lapuk menyebutkan nama masjid itu. Walau huruf-hurufnya sebagian terkelupas, Reja menghentikan mobil tepat di depan halaman. Ia menatap bangunan itu dalam diam. Masjid itu tampak sunyi, namun atmosfernya terasa terlalu hidup untuk disebut kosong. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang memperhatikan kedatangan tamu asing. Saat ia melangkah turun dari mobil, azan berkumandang tiba-tiba. Suaranya jernih, menggema di antara pepohonan padat. Reja terkejut karena tidak melihat seorang pun di area sekitar. Suara itu begitu nyata, seolah muazin berdiri tepat di menara. Siapa yang azan? Bisiknya menatap kubah kecil yang tampak tidak memiliki pengeras suara. Ia memutuskan masuk karena tubuhnya lelah, pikirannya kacau, dan ia butuh tempat untuk menenangkan diri. Tangga serambi terasa dingin, lebih dingin dari udara malam. Ketika menyentuh pintu kayu, ia merasakan getaran halus, seperti seseorang sedang mengetuk dari dalam. "Assalamualaikum," ucapnya pelan. Pintu bergerak terbuka perlahan tanpa suara, memperlihatkan ruang dalam yang diterangi lampu kuning pucat. Karpet berwarna hijau tua terhampar rapi. Sajadah-sajadah tersusun seolah baru dipakai. Debu hampir tidak terlihat, padahal bangunan ini berada jauh dari pemukiman. Reja langkah perlahan menuju bagian tengah. Jantungnya berdetak tidak teratur. Entah mengapa suasana di dalam terasa seperti masa lalu yang terjebak. Ia berdiri, berniat menunaikan salat maghrib. Tepat saat ia mengangkat tangan untuk takbir, suara batuk halus terdengar dari arah kanan. Ia menoleh cepat. Seorang pria tua sedang duduk di dekat rak mushaf. Rambutnya memutih, kulitnya pucat, namun ia tersenyum ramah. Senyumnya terlalu tenang untuk kondisi masjid yang terpencil. Tatapannya lurus, seolah sudah lama menunggu seseorang datang. "Maaf kalau mengejutkan," kata pria itu dengan suara pelan. "Jarang sekali ada yang lewat sini." Reja sedikit kaget namun berusaha sopan. "Saya tersesat, Pak. Tadi lihat masjid ini menyala, jadi saya mampir." Pria itu mengangguk pelan. Tempat ini memang sering muncul bagi yang membutuhkan arah. Kalimat itu membuat Reja mengerutkan kening. Maksudnya bagaimana? Pria itu hanya tersenyum lagi, lalu memalingkan wajah ke arah mihrab. "Silakan salat dulu." Waktu tidak tunggu siapapun. Ada jeda aneh dalam setiap kata pria itu, seakan-akan ia memilih kalimat secara hati-hati. Reja ingin bertanya banyak hal, tetapi ia menahan diri. Ia menunaikan salat dengan pikiran yang terusik. Selama ia berdiri, ia merasa seperti ada bayangan lain di sisi kiri dan kanan, meski tidak melihat siapapun saat melirik singkat. Setelah selesai salam, Reja menunduk sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Begitu mengangkat kepala, ia melihat rak mushaf terbuka, seolah baru disentuh seseorang.
Pria tua tadi sudah tidak di tempatnya. Ruangan kembali sunyi. "Pak," panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia melangkah ke arah rak mushaf. Anginnya berembus pelan, padahal pintu tertutup rapat. Sebuah mushaf terbuka pada lembaran tengah, tetapi yang aneh, halaman itu bergerak sedikit seperti ada jari tak terlihat sedang membalik. Reja mundur setapak. Udara berubah dingin, lampu gantung berayun pelan tanpa alasan. Ia merasakan aura tidak wajar merayap di lehernya. Tiba-tiba pria tua itu muncul lagi di dekat mimbar, berdiri diam tanpa suara langkah. Reja terperanjat. "Pak, Bapak tadi ke mana?" tanyanya. Pria itu tersenyum, sama seperti sebelumnya, senyum yang tidak pernah berubah, seakan terpahat di wajahnya. "Saya hanya memastikan kau sampai dengan selamat," jawabnya. "Tempat ini tidak cocok untuk orang yang suka ragu." Reja menelan ludah. "Masjid ini ada pengurusnya?" Pria itu menatapnya lama. Terlalu lama. Ada, tapi ia tidak selalu terlihat. Kadang ia hanya menunjukkan diri pada orang tertentu. Siapa? Seseorang yang sudah dipilih sejak lama. Reja merasakan hawa dingin menusuk tulang. Kata-kata itu menggema di kepalanya tanpa makna jelas. Ia ingin keluar, tetapi tubuhnya seperti enggan bergerak. Pandangan pria itu membuat langkahnya kaku. "Sudah malam," ucap pria tua itu. "Tetaplah di sini sampai pagi." Hutan di luar tidak ramah, lampu gantung berkedip. Ruangan seakan mengecil perlahan. Reja memandang ke arah pintu, ingin lari, tetapi suaranya tercekat saat mendengar bisikan halus di balik tembok. Seperti suara langkah banyak orang berjalan pelan menuju. Serambi, Reja berkeringat dingin, dan pria tua itu hanya tersenyum. Seolah semua kejadian adalah hal biasa. Malam semakin pekat. Di luar, hutan hanya menampilkan kegelapan tanpa bentuk. Dari dalam masjid, Mas Reja mendengar suara angin seperti desisan panjang yang sesekali terasa lebih mirip hembusan napas. Lampu gantung masih berayun, menciptakan bayangan berputar di dinding. Pria tua yang tadi menemuinya berdiri di dekat mihrab, tidak bergerak. Seakan bagian dari bangunan itu, Reja menelan ludah. Ia duduk di sudut ruangan, berusaha menenangkan diri. Namun setiap kali menutup mata, ia terbayang tatapan pria tua itu, tatapan yang terlalu datar untuk manusia normal. Ia memiringkan kepala, mengintip keluar pintu yang sedikit terbuka. Serambi gelap menyimpan keheningan yang terasa tidak wajar. Tidak ada hewan malam, tidak ada suara daun bergesek, hanya keheningan yang membuat telinga berdenging. "Pak, sebenarnya tempat ini kenapa?" tanya Reja dengan suara pelan, mencoba memecah sunyi. Pria tua itu menatapnya tanpa banyak gerakan. "Tidak ada yang aneh. Kau hanya kelelahan." "Kalau begitu, tadi saya dengar suara orang berjalan. Di sini banyak hal terdengar," jawab pria itu tenang. "Belum tentu semuanya berasal dari makhluk yang bisa kau lihat." Reja menggigil mendengar kalimat itu. Ia bangkit, berniat berwudu agar pikirannya lebih jernih. Ia menuju pintu samping yang mengarah ke area wudu. Saat melewati pilar kayu, suasana berubah lebih dingin. Air di bak wudu tampak tenang. Ketika ia menyentuh permukaannya, gelombang kecil muncul, mengalir ke seluruh permukaan padahal tidak ada angin. Ia menggerakkan tangan, memastikan tidak ada sesuatu di dalam. Air kembali tenang. Setelah selesai, Reja kembali ke ruang utama. Pria tua itu sudah tidak terlihat. Ruangan hening seperti sebelumnya, tetapi lantai tampak sedikit berubah. Sajadah-sajadah yang tadi rapi kini posisinya bergeser, seolah habis dipakai oleh banyak orang. "Pak," panggil Reja lagi. Tidak ada sahutan. Ia memutuskan duduk di barisan depan. Pikirannya masih kacau, tetapi ia mencoba menenangkan dada yang terasa berat. Dalam keheningan itu, tiba-tiba terdengar langkah pelan dari arah pintu belakang masjid. Langkah itu teratur, seperti milik seseorang yang sedang berjalan menuju area jamaah. Reja menoleh cepat. 4 sosok berdiri di baris belakang. Mereka berdiri sejajar, mengenakan pakaian salat berwarna pucat. Wajah mereka tertunduk, namun tubuh mereka sangat tegak. Tidak ada suara napas, tidak ada gerakan dada. Reja membeku. Mereka tidak ada saat ia kembali dari wudhu. Tidak mungkin mereka masuk tanpa terdengar suara pintu. Langkah yang ia dengar hanya satu, tetapi yang muncul 4 orang sekaligus. Reja mencoba mengatur suara. "Assalamualaikum." Tidak ada jawaban. Keempat sosok itu mendongak perlahan. Gerakannya serentak, sangat sinkron, hampir seperti mesin. Mata mereka terbuka lebar, terlalu lebar untuk manusia normal. Bola mata hitam seolah menutupi seluruh ruang mata, membuat wajah mereka terlihat tanpa emosi. Reja mundur setapak. Suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Ia menggosok lengan, namun dingin itu seperti berasal dari dalam tubuhnya. "Pak tua tadi tidak bilang ada jamaah lain," gumamnya. Keempat sosok itu kemudian mengangkat tangan.
seolah bersiap melakukan takbiratul ihram. Mereka bergerak sedikit terlambat dari gerakan Reja, seakan mengikuti bayangannya. Bukan waktunya. Ketika tangan mereka terangkat, suara gesekan halus terdengar, seperti kain basah ditarik perlahan. Reja memandang lantai. Bagian bawah pakaian mereka meneteskan cairan gelap. Ia mendekat sedikit, mencoba memastikan itu bukan air. Aroma amis langsung menusuk hidung. Reja menutup mulut, menahan mual. Keempat jamaah itu membungkuk perlahan. Gerakannya tetap sinkron. Ketika mereka sujud, kepala mereka menyentuh karpet dengan bunyi lembut. Namun terlalu pelan untuk ukuran kepala manusia normal. Reja tidak sanggup melanjutkan. Ia ingin keluar, tetapi kakinya terasa berat. Ketika ia mundur lagi, salah satu sosok yang berada paling kiri mendongakkan kepala langsung ke arah Reja. Padahal masih dalam posisi sujud, lehernya memanjang sedikit, menimbulkan suara retakan halus. Reja. Suara itu keluar dari arah jamaah terdekat. Pelafalannya patah-patah, seperti seseorang yang memaksa berkata sesuatu meski lidahnya tidak bergerak. Reja menahan teriakan. Ia memasang posisi siap berlari, namun sebelum melangkah, suara dari samping mengejutkannya. Jangan ganggu mereka. Pria tua tiba-tiba muncul di samping mimbar. Suaranya rendah, namun penuh tekanan. Matanya tidak memandang Reja, melainkan ke arah jamaah yang masih sujud kaku. Mereka tidak suka dilihat terlalu lama. Lanjutnya, Reja berputar ke arahnya. Pak, mereka APA2. Pria tua itu tersenyum tipis. Senyum yang sama seperti sebelumnya. Mereka sudah lama tinggal di sini. Hanya tidak semua orang bisa melihat wujudnya. Mereka salat, tapi tidak seperti manusia. Siapa bilang hanya manusia yang salat? Jawab pria itu datar. Lampu gantung mulai bergetar, memancarkan cahaya yang berubah redap terang berulang. Dinding memantulkan bayangan keempat sosok itu, tetapi bayangan tersebut tidak mengikuti gerakan mereka. Bayangan seolah hidup sendiri, memperlihatkan bentuk yang lebih menyeramkan, lebih kurus, lebih panjang, lebih melengkung. Reja memejamkan mata sejenak. Namun suara-suara aneh mulai memenuhi ruangan. Ada bisikan dari sudut-sudut masjid. Ada desahan yang berulang seperti orang kelelahan. Ia membuka mata lagi dan menemukan keempat jamaah itu sudah berdiri tegak, menghadapkan wajah mereka langsung ke arahnya. Mata mereka masih tidak berkedip. Sama sekali tidak, Pak. Saya mau pulang, bisik Reja. Tidak bisa, jawab pria tua itu tanpa tergesa. Malam belum selesai. Kau belum melihat semuanya. Jamaah itu bergerak maju satu langkah. Gerakannya terdengar seperti tulang kering bergesekan. Reja mundur otomatis, menabrak pilar di belakangnya. Napasnya memburu, jantungnya berdegup keras, hingga telinganya berdenging. Apa yang mereka mau dari saya? Tanya Reja dengan suara gemetar. Mereka hanya menunggu, jawab pria tua itu. Sama seperti aku. Menunggu apa? Pria tua itu menatap Reja sambil tersenyum lebar. Kali ini lebih lebar dari biasanya. Menunggu waktumu. Ruangan seketika gelap selama 1 detik, lalu lampu kembali menyala saat cahaya kembali. Keempat jamaah itu sudah berada tepat di belakang Reja, sangat dekat, hampir menyentuh punggungnya. Dan untuk pertama kalinya, mereka berkedip bersamaan. Mas Reja berdiri terpaku. Keempat jamaah yang tadi mendekatinya perlahan memudar seperti asap tersapu angin. Hanya tersisa aroma lembab bercampur amis. Lampu gantung berhenti berayun, seolah tidak pernah bergerak sejak awal. Reja mengusap wajah, memastikan ia tidak sedang bermimpi. Tetapi kulitnya terasa dingin dan basah oleh keringat. Pria tua itu masih berdiri di dekat mimbar. Dengan posisi tangan terlipat rapi, ia menatap Reja tanpa berkedip. Namun bukan itu yang membuat Reja resah. Yang membuat dadanya sesak adalah senyum pria itu, senyum yang tidak berubah dari awal kemunculannya. Senyum yang tidak pernah ikut naik bersama sorot mata. Pak, saya tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, ucap Reja dengan suara pelan. Tadi ada 4 orang, tapi mereka seperti tidak hidup. Pria tua itu melangkah perlahan, menghindari bayangan pilar. Langkahnya tidak menimbulkan bunyi. Kau melihat mereka karena malam ini kau dianggap layak. Tidak semua orang diterima oleh tempat ini. Diterima? Maksudnya apa? Reja menatap tajam, tetapi suaranya tetap bergetar. Saya cuma tersesat. Saya mau pulang. Pria tua itu kembali tersenyum atau, lebih tepatnya, mempertahankan senyum yang sudah sejak awal melekat di wajahnya. Tidak semua yang datang ke sini tersesat. Banyak yang sebenarnya dipanggil. Reja menggeleng. Saya tidak kenal tempat ini. Saya bahkan baru pertama kali lewat jalur ini. Itu yang membuatmu berbeda. Reja memijat pelipisnya. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanya efek lelah.
tapi sensasi dingin yang merayap di punggung terlalu nyata. Ia melirik ke arah pintu. Jika ia berlari sekuat tenaga, mungkin ia bisa sampai ke mobil. Namun keraguan membuat kakinya terasa kaku. "Pak," ucapnya akhirnya. "Sebenarnya Bapak siapa? Kenapa tadi tiba-tiba hilang? Dan kenapa terus tersenyum seperti itu? Rasanya tidak wajar." Pria tua itu tidak tersinggung. Ia justru tertawa kecil. Namun tawa itu terdengar seperti dua suara bergabung menjadi satu berat. Satu ringan. "Aku penjaga masjid ini. Tugasku memastikan yang datang tidak melanggar aturan." "Aturan apa?" "Tidak boleh ribut, tidak boleh menolak panggilan, dan tidak boleh keluar sebelum waktu yang ditentukan." Reja menatapnya lekat-lekat. Penjaga masjid biasanya ramah, tetapi tidak dengan cara seperti ini. Tidak dengan tatapan kosong yang tidak pernah padam. Tidak dengan senyum yang tidak pernah berubah. "Jadi, selama ini Bapak tinggal sendirian?" tanya Reja hati-hati. "Aku tidak sendiri." Pria itu melirik ke sudut ruangan. "Banyak teman di sini. Hanya saja kau belum mengenal semuanya." Reja menelan ludah. Ia mengikuti arah pandangan pria itu, tetapi tidak melihat apapun selain dinding kusam dan bayangan melengkung. Namun bayangan itu tampak bergerak pelan, seakan menunggu. Suara Reja mulai bergetar. "Kenapa Bapak terus senyum? Dari tadi wajah Bapak tidak berubah." Pria itu mendekat beberapa langkah. Senyumnya tetap sama, bahkan bayangannya pun tampak ikut tersenyum walau bentuk bayangan itu tampak sedikit berbeda dari tubuh aslinya. "Senyum membuat tamu merasa tenang," jawabnya. "Tapi saya tidak tenang. Itu bukan salah senyumku," balas pria itu lirih. Reja mundur. Namun pria itu menghentikan langkahnya tepat di bawah cahaya lampu. Pada momen itu, Reja menyadari sesuatu yang membuat tubuhnya kejang sesaat. Senyum pria itu tidak bergerak sama sekali, guratan bibirnya seperti terukir. Tidak ada kerutan alami di wajahnya. Bahkan ketika ia berbicara, bibirnya hanya sedikit bergeser, sementara lekuk senyum tetap berada pada posisi yang sama. Reja merasakan hawa dingin melesat di punggungnya. "Pak," wajah Bob. "Kenapa seperti itu?" Pria tua itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Reja dengan mata yang terlalu dingin. Lalu ia membuka mulut perlahan, terpisah dari garis senyum yang tidak berubah. "Tempat ini tidak menerima wajah muram," katanya. "Senyum adalah bentuk penghormatan. Siapapun yang berada di sini harus mengikuti aturan." Reja menatap lebih cermat. Semakin lama ia memperhatikan, semakin jelas terlihat bahwa wajah pria itu seperti memakai topeng tipis. Kulitnya tidak bergerak mengikuti otot wajah, bahkan tidak tampak denyut halus di lehernya. Seakan tubuh itu hanya wadah yang dipaksa tersenyum selamanya. "Saya mau keluar dari sini," ucap Reja tegas meski suaranya parau. "Saya tidak mau ikut aturan aneh ini." Pria tua itu menunduk sedikit, namun senyumnya tetap terpahat. "Kalau begitu kau harus bertanya pada mereka, bukan padaku." "Mereka siapa?" Pria itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah serambi. Lampu gantung padam sekejap, lalu menyala kembali. Saat cahaya kembali, Reja melihat beberapa sosok berdiri di antara pilar kayu. Tubuh mereka samar, seperti kabut yang berusaha membentuk wujud manusia. Wajah mereka gelap, tetapi satu hal jelas, semua sosok itu tersenyum lebar, identik dengan senyum pria tua itu. Reja memundurkan tubuhnya ke dekat mimbar. Tangannya gemetar hebat. "Pak, jangan main-main. Apa sebenarnya tempat ini? Masjid ini menyimpan apa yang tersisa dari orang-orang yang tidak punya tempat kembali," jawab pria itu. "Termasuk aku." "Aku," pria tua itu mengangguk pelan. "Aku dulu penjaga masjid kecil di desa jauh. Suatu malam, aku tersesat, sama seperti dirimu. Aku masuk ke tempat ini, bertemu mereka, dan akhirnya menjadi bagian dari masjid." Raham jadi sudah meninggal. Pria tua itu menghela napas panjang. Napasnya terdengar kosong, tanpa suara udara. "Tidak, sepenuhnya. Aku hanya tidak lagi hidup seperti dulu." Senyumnya melengkung sedikit, namun garis senyum itu tetap tidak berubah sejak awal. "Jika kau ingin pergi, kau harus lebih dulu bertanya kepada masjid apakah ia merelakanmu. Tidak semua orang diizinkan pulang." Reja memaksakan diri untuk berpikir jernih. "Bagaimana caranya?" Pria tua itu menunjuk ke pintu serambi yang kini terbuka lebar. Udara malam menyusup, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih tajam. "Pergilah keluar," katanya. "Jika kau bisa melangkah melewati halaman tanpa dipanggil kembali, maka kau selamat." "Dipanggil kembali?" "Meksani." "Dipanggil oleh siapa?" Pria tua itu memberi isyarat halus ke pilar tempat sosok kabur tadi berdiri. Sosok-sosok itu kini lebih jelas, bergerak pelan, seolah menunggu keputusan Reja. "Oleh mereka," jawab pria itu lirih, "oleh yang hidup di antara bayangan masjid ini." Reja menatap serambi. Tiba-tiba terdengar suara langkah lembut seperti banyak kaki, melangkah bersamaan dari arah luar. Suara itu bukan suara manusia. Nada langkahnya patah,
tidak berirama, seperti benda yang diseret pelan. Pria tua itu tersenyum lebih lebar. Waktumu tidak banyak. Reja menyadari malam belum berakhir, dan masjid itu belum memutuskan apakah akan membiarkannya pergi. Mas Reja berdiri di tengah ruang utama sambil menatap pintu serambi yang terbuka. Angin malam masuk perlahan, membawa aroma lembab bercampur tanah. Di balik pintu itu, langkah-langkah aneh yang terdengar seperti benda diseret masih terdengar samar. Namun perhatian Reja terpecah ketika sebuah bunyi lain muncul dari arah kubah. Katak, katak, ketak. Suara itu seperti ketukan halus dari dalam rongga logam yang besar. Mula-mula pelan, lalu semakin jelas, ritmis, seolah seseorang sedang mengirim pesan dari balik tembok tebal. Reja menegakkan tubuhnya. "Pak, itu apa?" bisiknya tanpa menoleh. Penjaga tua masih berdiri di samping mimbar dengan senyum yang tidak berubah. "Kau mendengarnya juga akhirnya. Jadi Bapak tahu suara itu?" Reja melangkah mundur sejengkal. Tentu saja, suara itu sudah ada sejak tempat ini berdiri. Penjaga tua itu memiringkan kepala. Hanya saja tidak semua tamu diberi kesempatan mendengarnya. Reja memandang ke atas. Kubah berwarna perak kusam itu tampak biasa dari luar, tetapi dari dalam memantulkan cahaya dengan sudut yang aneh. Lampu gantung menciptakan bayangan yang berputar, menari-neri di permukaan kubah seperti tangan-tangan panjang yang berusaha keluar. Kata CTAC kali ini terdengar lebih keras, seperti sesuatu mendekat ke permukaan. "Pak, itu manusia?" tanya Reja gelisah. Penjaga tua hanya menatap dengan mata kosong. Di sini batas antara manusia dan bukan sangat tipis. Ketukan berhenti mendadak. Keheningan itu terasa lebih menakutkan daripada suara apapun. Reja hampir tidak berani bernapas. Ia menatap kubah tanpa berkedip. Ia tahu sesuatu sedang bergerak di balik logam itu. Ia bisa merasakannya. Seperti getaran halus yang merambat melalui tiong-tiong dan lantai masjid. Tiba-tiba suara benturan dari dalam kubah terdengar keras. Lampu gantung berayun kuat, membuat cahaya memantul liar ke segala arah. Reja tersentak mundur, hampir tersandung sajadah. "Pak!" teriak Reja. "Benda itu mau keluar." Penjaga tua menghela napas panjang. Senyumnya tetap sama. "Jika ia ingin keluar, kau tidak akan sempat bertanya." Reja merasakan bulu kuduknya meremang. Kenapa masjid ini seperti menyembunyikan sesuatu? Penjaga tua mendekatinya tanpa suara langkah. Setiap tempat suci punya masa lalunya sendiri. Tempat ini berdiri bukan karena kebutuhan manusia. Ia dibangun untuk mengurung apa yang tidak boleh berjalan bebas. "Siapa yang membangun?" tanya Reja. Penjaga tua itu berhenti tepat di depan pilar, menatap kubah. Mereka yang hilang di hutan puluhan tahun lalu. Mereka meninggalkan sesuatu di sini. Sesuatu yang tidak pernah sepenuhnya tidur. Belum sempat Reja bertanya lebih jauh. Suara logam bergesekan terdengar dari arah tangga kecil di sudut ruangan yang mengarah ke atas kubah. Tangga itu tertutup pintu kayu yang tadi terlihat rapat. Kini pintunya terbuka setengah, berayun perlahan. Kriek. Reja setengah memalingkan wajah. "Pak, tadi pintu itu tertutup." "Ya," jawab penjaga tua tenang. "Tapi tidak sekarang." Reja merasakan dorongan aneh untuk mendekat. Bukan karena keberanian, tetapi karena rasa ingin tahu yang tiba-tiba menekan kuat di dadanya. Tangga kecil itu gelap, tidak ada cahaya sedikit pun. Namun dari dalam gelap itu, desiran lembut terdengar. Seperti suara orang membaca sesuatu. "Pak, ada yang di atas." Penjaga tua mengangguk perlahan. Ia membaca apapun yang tertinggal di dalam kubah. Ia sudah melakukan itu bertahun-tahun. Reja menelan ludah. "Saya mau lihat." Penjaga tua menatapnya tajam. Senyumnya masih sama, namun suaranya berubah lebih dalam. "Jika kau naik jangan bukara, jangan panggil siapapun, dan jangan sentuh apapun meski terlihat seperti milikmu." "Kenapa?" "Karena yang ada di atas tidak suka diganggu." Reja menghela napas panjang. Ia tahu dirinya bodoh jika mengikuti dorongan itu, namun ia merasa harus melihat sendiri. Jika ia ingin keluar dari tempat ini hidup-hidup, ia perlu tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kubah. Dengan langkah pelan, ia mendekati tangga. Lantai kayu terasa lebih dingin, seperti suhu dari ruang lain merembes keluar. Ketika ia meletakkan tangan pada pintu setengah terbuka itu, pintu bergerak sendiri, membuka penuh dengan suara lirih yang panjang. Di baliknya, gelap. "Kalau kau menyesal, kembali sekarang," kata penjaga tua dari kejauhan. Reja menarik napas dalam-dalam lalu naik satu anak tangga. Anak tangga itu berderit, suaranya seperti seseorang berbisik dengan nada panjang. Ia naik lagi, mencoba tidak memikirkan apapun selain langkah kakinya. Tangga semakin menyempit. Hawa di dalam semakin pengap. Aroma kayu tua bercampur debu memenuhi udara. Setibanya di ujung,
Reja melihat sebuah pintu kecil menuju ruang kubah. Cahaya redup seperti remang lilin menyelinap melalui celah-celah buntu. Ia mendorong pintu sedikit. Ruangan itu ternyata tidak luas. Kubah mengelilinginya dari segala arah, membuatnya seperti berada di dalam rongga besar. Di tengah ruangan, terdapat kain ihram lusuh terlipat rapi. Di dekatnya sebuah kitab tua terbuka. Halaman kitab itu bergerak sendiri, seperti sedang dibacakan oleh angin padahal tidak ada angin mengalir. Reja mendekat perlahan. Ketika ia berada 2 langkah dari kitab, suara dari dalam kubah terdengar lagi. Bisik, bisik, bisik. Suara itu tidak berasal dari kitab, tetapi dari dinding kubah yang bergetar halus. Seolah ada seseorang yang berbisik dari balik logam. Reja memicingkan mata. Apa itu? Halaman kitab tiba-tiba berhenti bergerak. Ada jeda. Lalu halaman berikutnya terbuka sendiri, lebih keras dari sebelumnya. Tulisan di halaman itu tampak berbeda. Bukan huruf Arab seperti seharusnya, melainkan rangkaian simbol aneh yang berulang seperti mantra. Reja merinding. Ia mengambil 1 langkah mundur. Tiba-tiba suara berat muncul dari dinding kubah sisi apa. Rehat. Suara itu terdengar serak, jauh, namun jelas sisi apa. Saan. Rehamet. Ia ingin lari, tapi kakinya tidak mau bergerak. Lalu dari balik kubah, suara itu bertanya lagi. Membawa namamu. Reja akhirnya memaksa tubuhnya mundur. Namun saat ia melangkah, sesuatu menyentuh bahunya dingin, lembut, dan tidak berbentuk. Reja berbalik cepat. Tidak ada siapapun. Tapi kain ihram di tengah ruangan kini terbuka sedikit. Seperti ada yang baru saja bangkit dari bawahnya. Reja langsung lari turun tangga tanpa menoleh. Setiap anak tangga berderit keras seperti memprotes langkahnya. Sesampainya di bawah, ia menutup pintu tangga sekuat tenaga. Penjaga tua masih berdiri di tempatnya, senyumnya tidak berubah. Kau melihatnya? Tanyanya tenang. Reja menggigil. Pak, siapa yang ada di atas? Penjaga tua memandang kubah. Ia bukan siapa. Dan ia sudah lama menunggu orang yang memanggul nama tertentu. Apa hubungan nama dengan suara itu? Pria itu tersenyum lebih lebar. Tidak wajar, karena ia hanya mencari orang bernama Reja. Lampu gantung bergetar. Lantai menegang seperti bernapas. Dan suara dari kubah menirukan dengan jelas. Reja. Langit subuh masih redup ketika Mas Reja memutuskan pergi. Setelah malam panjang penuh kejadian aneh, ia hanya ingin keluar dari kawasan hutan sesegera mungkin. Udara pagi yang seharusnya menenangkan justru membawa aroma lembab yang membuatnya semakin gelisah. Pepohonan di sekeliling masjid tampak seperti dinding raksasa yang menutup segala arah. Ia melangkah cepat menuju jalan tanah yang tadi dilewati. Rumput basah menempel pada celana. Namun ia mengabaikannya. Yang penting, ia pergi dari bangunan tua itu. Ketika jaraknya semakin menjauh, ia sempat menoleh sekali. Masjid tampak sunyi, benderang oleh cahaya tipis fajar. Seolah tidak pernah terjadi sesuatu. Sudah, cukup sampai di sini. Gumamnya pelan. Ia menghela napas panjang, lalu terus berjalan. Burung-burung mulai bersuara. Menjadi penanda pagi baru. Namun keganjilan justru muncul ketika ia menemukan cabang jalan yang sangat asing. Padahal semalam ia hanya melalui 1 jalur lurus. Sekarang ada 2 percabangan yang tampak serupa. Yang mana jalur pulang? Bisiknya. Ia mencoba memilih bagian kanan. Jalan itu lebih lebar dan penuh jejak ban. Semakin jauh ia melangkah, semakin lebat kabut menutupi pandangan. Setelah beberapa menit, kabut menipis dan sesuatu mulai terlihat di ujung jalur. Masjid itu, ia berhenti mendadak. Detaknya melonjak. Tidak mungkin. Aku sudah berjalan jauh. Mas Reja memaksa mengatur pernapasan. Mungkin ia salah memilih arah. Ia kembali ke titik awal dan mengikuti jalur kiri. Jalannya menurun sedikit, melewati rumpun bambu serta batu-batu kecil. Ia bahkan mencatat tanda pohon agar tidak tersesat lagi. Namun ketika kabut mereda, masjid yang sama muncul kembali. Berdiri tenang seakan menunggu kedatangannya. Tidak mungkin terjadi. Keluhnya sambil memegang kepala. Ia memutar badan cepat dan berlari tanpa berpikir. Langkahnya makin cepat. Dedaunan bergesekan keras. Suara ranting patah terdengar di bawah sepatunya. Nafasnya memburu. Ia ingin keluar dari lingkaran aneh yang terus menggiringnya kembali. Namun sesaat kemudian, halaman masjid menyambutnya lagi. Pintu kayu tua itu terbuka seperti sedang mengundangnya masuk. Ia terduduk, hampir kehilangan tenaga. Aku berjalan lurus tanpa berhenti. Kenapa tetap kembali? Tiba-tiba terdengar suara langkah pelan dari serambi. Mas Reja refleks berdiri. Dari balik tiang, seseorang muncul. Wajah itu halus,
Tubuhnya diselimuti kain lusuh, dan sorot matanya kosong. Mas Reja mengenalnya. Sosok itu dirinya sendiri. Tubuh Mas Reja bergetar hebat. "Siapa kamu?" Sosok itu tersenyum tipis. Tanpa menjawab, matanya menatap langsung ke arah Mas Reja, namun pandangannya terasa dingin. Wujud itu mendekat dengan langkah perlahan, seakan tidak menyentuh tanah. "Jangan mendekat," seru Mas Reja sambil mundur. Sosok tersebut berhenti persis di bawah cahaya redup serambi. Wajahnya jelas terlihat, persis seperti Mas Reja. Hanya saja, kulitnya lebih pucat dan bibirnya kebiruan. Sekali lagi, ia tersenyum, kemudian melangkah masuk ke dalam masjid, tanpa berkata apa-apa. Mas Reja memejamkan mata sejenak. Ia tidak punya pilihan selain menghadapi semua yang terjadi. Dengan rasa takut yang menekan dada, ia berjalan mendekati pintu. Angin yang berhembus dari dalam ruangan membuat bulu tengkuknya meremang. "Aku harus mencari jawaban," desisnya. Saat ia melangkah ke dalam, suasana terasa berbeda. Udara menyengat dingin, bahkan lebih dingin dibandingkan malam sebelumnya. Sajadah-sajadah tersusun rapi, namun terlihat lembab seperti baru terkena hujan. Lampu gantung berayun pelan meski tidak ada angin. "Kenapa aku selalu kembali ke sini?" tanya Mas Reja pada dirinya sendiri. Suaranya menggema pelan di ruangan. Tidak ada respons, hanya keheningan yang panjang. Beberapa detik kemudian, suara langkah muncul dari arah samping. Mas Reja menoleh cepat, namun lorong tepat berada dalam keadaan gelap. Langkah itu berjalan makin dekat. Helaan nafas berat terdengar bersamaan. "Siapa di sana?" serunya. Mencoba tegar. Dari balik gelap, muncul bayangan yang kemudian membentuk siluet. Wujud itu perlahan mendekat, hingga cahaya dari lampu gantung menyingkap sosok tersebut. Seorang jamaah malam sebelumnya yang gerakannya selalu terlambat saat salat muncul dengan wajah tidak seperti manusia. Matanya kosong, bibirnya kering, tubuhnya seperti tidak memiliki tulang. "Kenapa kau kembali?" ucap makhluk itu dengan suara parau. Mas Reja melangkah mundur. "Aku tidak kembali." Jalan keluar yang membuatku terjebak. Makhluk itu menatapnya lama, kemudian menggeleng lemah. "Bukan jalannya yang memutar." "Lalu apa?" Makhluk itu menunjuk dada Mas Reja. "Dirimu sendiri." Tubuh Mas Reja langsung melemah. Ia merasakan hawa aneh merayap pada pikirannya. Seakan kebenaran yang diucapkan makhluk itu memang sesuatu yang selama ini tersembunyi pada dirinya. "Semuanya akan jelas ketika kau berhenti lari," lanjut makhluk itu, lalu memudar perlahan sampai akhirnya lenyap tanpa suara. Mas Reja berdiri terpaku, kakinya gemetar, pikirannya kacau. Ia mencoba duduk di salah satu sudut ruangan untuk menenangkan diri. Namun yang ia lihat justru semakin membuatnya ngeri. Di bagian serambi, tempat ia tadi berlari menjauh, ada seseorang sedang tidur. Tubuh itu terbaring tenang, seolah sedang beristirahat setelah perjalanan panjang. Itu adalah Mas Reja. Dirinya sendiri, terbaring dengan napas yang tidak stabil, seperti seseorang yang sedang menuju batas hidup dan mati. Apa yang sebenarnya terjadi? Suaranya bergetar. Semua kejadian tiba-tiba terasa semakin masuk akal meski tetap penuh misteri. Masjid ini bukan hanya sekadar bangunan tua di tengah hutan. Tempat ini sedang menarik sesuatu darinya, atau bahkan mengembalikan sesuatu yang pernah hilang. Ia menatap tubuhnya sendiri. Setiap napas dari wujud yang terbaring itu terdengar berat, seperti ada beban besar menahannya. "Kalau begitu, siapa aku yang berdiri sekarang?" bisik Mas Reja lirih. Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Sementara udara di dalam masjid berubah semakin mencekam. Seakan waktu di tempat itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan untuk pertama kalinya, Mas Reja merasa bahwa dirinya mungkin bukan lagi orang yang sama seperti sebelum memasuki kawasan hutan tersebut. Langit mulai menggelap kembali meski waktu belum lama bergeser. Awan kelabu menggantung rendah, seakan menekan atap masjid. Mas Reja duduk terpaku di serambi, menatap tubuhnya sendiri yang masih terbaring tak bergerak banyak. Napas sosok itu berat, turun naik tidak teratur, membuat seluruh suasana terasa semakin menyesakkan. Ia mengusap wajahnya. Apa aku sedang bermimpi? Atau aku melihat sesuatu yang seharusnya tak terlihat? Tidak ada jawaban, hanya desiran angin lembut yang merambat di antara tiang dan membawa aroma tanah basah. Mas Reja memutuskan bangkit. Ia tidak bisa terus diam di tempat. Ada sesuatu dalam masjid ini yang selalu menariknya kembali, dan ia perlu menemukan apa penyebabnya. Pelan-pelan ia melangkah masuk melewati pintu utama. Ruangan itu tetap dalam keadaan sama, temaram, sunyi, dan penuh bayangan panjang yang membuat sudut-sudutnya tampak hidup. Lampu gantung di tengah ruangan bergoyang tipis meski udara hampir tidak bergerak. Saat melewati rak mushaf, matanya tertarik oleh sebuah benda kecil yang terselip di antara deretan kitab. Benda itu berbentuk amplop tua berwarna kecoklatan,
seakan sudah lama berada di sana. Ujungnya sedikit sobek, dan permukaannya ditutupi noda yang tidak jelas. Jantung Mas Reja berdegup lebih cepat ketika ia mengambil amplop itu. Pada bagian depan, terlihat tulisan tangan yang halus namun tegas. Untuk Reja bin Malik. Tangannya gemetar. Kenapa namaku ada di sini? Ia membalik amplop tersebut, mencari petunjuk lain, namun tidak menemukan apapun. Tidak ada nama pengirim, tidak ada tanggal, tidak ada stempel. Seolah surat itu ditinggalkan khusus untuk saat ini. Apa mungkin seseorang mengetahui aku akan datang? Bisiknya. Ia ragu beberapa saat, namun rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takut. Ia membawa amplop itu ke salah satu sudut ruangan yang mendapat cahaya cukup. Ketika jari-jarinya hendak membuka lipatan kertas, mendadak terdengar langkah berat dari lorong samping. Tok, tok, tok. Langkah itu lambat, namun jelas. Mas Reja segera berdiri sigap. Siapa di sana? Panggilnya, tidak ada jawaban, tetapi langkah itu makin dekat. Suaranya menyeret, seperti tubuh yang tidak mampu berjalan tegak. Mas Reja mundur beberapa langkah dan menempel pada tiang besar. Ia mencoba mengatur napas, namun jantungnya berdegup tak karuan. Beberapa detik kemudian, muncul bayangan panjang di lantai. Lalu sosok penjaga masjid lelaki tua yang selalu tersenyum terlalu ramah muncul dari balik kegelapan dengan gerakan sangat pelan. Wajahnya pucat, mata cekungnya tampak lebih dalam dari sebelumnya. Pelem pergi, ucap lelaki tua itu dengan suara serak. Mendengar suaranya saja sudah cukup membuat bulu kuduk Mas Reja berdiri. Aku mencoba keluar, tapi selalu kembali. Ada yang salah, penjaga masjid tersenyum samar. Senyuman yang tidak memberi rasa nyaman sedikit pun. Tempat ini hanya mengizinkan seseorang pergi jika ia telah mengerti apa yang harus dipahami. Aku tidak mengerti apapun, balas Mas Reja. Lelaki tua itu mengangkat tangan gemetar dan menunjuk amplop yang sedang digenggam Mas Reja. Kau sudah menemukannya? Kau tahu ini? Tanya Mas Reja. Nadanya tegang. Penjaga masjid tidak langsung menjawab. Ia hanya melangkah lebih dekat, lalu berhenti beberapa meter di depan Mas Reja. Matanya menatap lurus ke arah amplop. Semua orang di tempat ini menunggu saat amplop tersebut kembali dibuka. Katanya pelan. Kenapa? Apa isi surat ini? Lelaki tua itu tertawa lirih, namun terdengar aneh seperti tangisan yang tertahan. Hanya satu orang yang berhak mengetahui jawabannya. Siapa? Orang yang bernama sama dengan yang tertulis di amplop itu. Mas Reja tersentak. Ia menatap tulisan namanya lagi. Huruf-huruf itu seakan bergetar halus, seperti hidup. Namun sesuatu membuatnya merasa surat itu tidak berasal dari dunia ini. Penjaga masjid mendekat selangkah lagi. Wajahnya semakin jelas, kulitnya terlalu pucat, seperti tidak dialiri darah. Bukalah, desaknya. Mas Reja menelan ludah. Aku tidak yakin. Penjaga masjid menatapnya tajam. Tak membuka itu lebih berbahaya daripada mengetahui isinya. Kata-kata itu membuat Mas Reja merasa tubuhnya dingin. Ia memandang amplop itu lama, lalu mengambil napas dalam-dalam. Baik, aku buka. Jarinya menyentuh lipatan kertas. Namun belum sempat ia merobeknya, suara lain muncul dari arah serambi. Langkah tergesa, seperti seseorang sedang berusaha mendekat secepat mungkin. Reja, jangan but. Mas Reja menoleh cepat. Sosok yang berteriak itu adalah dirinya sendiri versi yang tadi terbaring di serambi. Namun kini sosok tersebut berdiri, meski tubuhnya goyah dan wajahnya pucat seperti mayat baru bangkit. Berhenti! Teriak wujud itu lagi. Nadanya putus asa. Mas Reha terpiku. Bagaimana kau bisa berdiri? Sosok itu tidak menjawab pertanyaan tersebut. Ia melangkah cepat meski tubuhnya hampir jatuh. Jangan buka amplop itu! Jangan percaya siapapun. Penjaga masjid menatap tajam ke arah sosok yang baru datang. Ekspresinya berubah menjadi bengis. Diam. Kau sudah tidak berhak bicara. Sosok kembar itu mengacungkan tangan. Kau tidak mengerti apa yang terjadi. Jika kau membuka surat itu, kau tidak akan kembali menjadi dirimu. Mas Reja memandangi kedua sosok tersebut bergantian. Kepalanya pening. Suara mereka berbenturan dalam pikirannya. Masing-masing mengklaim kebenaran. Ia memeluk amplop lebih erat. Siapa yang mengatakan hal sebenarnya? Kau atau dia? Sosok kembar itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku adalah sisa dirimu yang tersesat di tempat ini. Kau tidak boleh mengikuti arahan penjaga masjid. Penjaga masjid tersenyum sinis. Ia bukan kau, hanya bayangan yang diciptakan tempat ini. Keduanya mendekat. Keduanya ingin surat itu. Mas Reja merasakan dirinya semakin tersudut. Pikiran kacau, dada sesak, udara seperti menekan tubuhnya. Ia menunduk menatap amplop itu, lalu berkata lirih, jika benar semua ini tentang diriku, maka jawabannya ada di dalam sini. Dengan satu gerakan cepat, ia merobek amplop tersebut. Dua sosok di hadapannya berhenti bergerak. Keheningan tiba-tiba menyelimuti ruangan. Tidak ada suara,
Tidak ada angin, hanya getaran halus yang merambat dari lantai menuju seluruh masjid. Mas Reja membuka lipatan kertas di dalamnya. Tulisan tangan yang sama dengan pada bagian luar. Tertulis jelas, "Jangan percaya bayanganmu, yang hidup hanya salah satunya." Tangannya melemah, nafasnya terhenti sesaat. Ia mendongak. Sosok penjaga masjid tersenyum lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Sosok dirinya yang lain menatapnya dengan ketakutan mendalam. Dan Mas Reja akhirnya menyadari, surat itu tidak menjelaskan siapa yang dimaksud yang hidup. Kini ia harus menentukan sendiri siapa yang harus dipercaya, atau siapa yang harus ditinggalkan. Keheningan masjid semakin menekan setelah surat itu dibuka. Dua sosok yang berdiri berhadapan penjaga masjid, dan bayangan dirinya membeku tanpa suara. Mas Reja menggenggam lembaran tipis itu erat, seolah takut hurufnya menghilang jika ia melepaskannya. Ia menatap isi surat berulang kali. Kalimat pendek itu menghantam pikirannya, seperti suara menggema di ruangan sempit. Yang hidup hanya salah satunya. Mas Reja merasakan telapak tangannya berkeringat, tetapi ia memaksa berdiri tegak. Bagaimana aku menentukan siapa yang benar? Tidak ada yang menjawab. Hanya tatapan tajam dari kedua sosok yang kini berebut ruang dalam pikirannya. Bayangan dirinya angkat bicara lebih dulu. Aku masih ingat semuanya. Perjalananmu, kelelahanmu, dan kenapa kau berhenti di hutan? Suaranya terdengar bergetar, namun tulus. Aku adalah bagian dirimu yang tersisa ketika sesuatu di tempat ini mencoba mengambil yang lain. Penjaga masjid menyeringai, memperlihatkan barisan gigi gelap yang tidak utuh. Ia berbohong. Ia bukan kau. Ia dibuat oleh tempat ini untuk membingungkanmu. Kau mengulang kata-kata sama. Balas sosok bayangan itu sambil menarik napas berat. Kau terus memaksa seolah tahu semua kebenaran. Penjaga masjid mendekat. Langkahnya menyeret seperti kaki yang tidak memiliki kekuatan. Kebenaran tidak selalu manis. Kadang ia muncul dalam bentuk yang tidak kau inginkan. Mas Reja mengangkat tangan. Cukup! Kalian berdua hanya menambah kacau. Keduanya diam. Mas Reja membalik surat itu, berharap ada petunjuk tambahan. Namun halaman belakang kosong. Tidak ada tanda, tidak ada tulisan. Hanya lembaran rapuh yang tampak lebih tua dari usia bangunan masjid. Tiba-tiba, suara dari luar menggema halus. Suara ringan seperti desir angin. Namun semakin lama, suara itu berubah menjadi getaran yang memecah keheningan. Langit perlahan memudar. Warna merah gelap merayap di balik pepohonan. Fajar tampak lebih muram dari biasanya. Seolah matahari ragu menembus hutan. Penjaga masjid menghentikan langkahnya. Waktunya hampir tiba. Apa yang terjadi? Tanya Mas Reja, merinding tanpa tahu sebabnya. Subuh, jawab penjaga masjid dengan nada datar. Saat batas antara dua dunia melemah, bayangan Mas Reja langsung menatapnya dengan kecemasan jelas. Jangan dengarkan dia. Kau harus pergi sebelum suara itu muncul. Suara apa? Tanya Mas Reja cepat. Belum sempat dijawab, getaran dari lantai tiba-tiba terasa kuat. Ubin masjid bergetar halus seakan ada aliran energi yang naik dari bawah tanah. Lampu gantung berayun semakin keras, menimbulkan suara denting kecil yang membuat suasana tambah mencekam. Penjaga masjid menunduk. Kedua tangannya merapat seperti menahan sesuatu. Sudah dimulai. Mas Reja melirik keluar. Cahaya hijau samar muncul di antara celah pepohonan. Suara rendah seperti tarikan napas panjang terdengar dari langit, yang perlahan berubah gelap kembali. Bayangan dirinya menjambak rambutnya sendiri. Tidak, kau harus pergi sekarang. Aku sudah mencoba berkali-kali, tapi tetap kembali, balas Mas Reja. Karena waktunya belum tepat. Saat suara itu muncul, semua jalan berubah. Ucapan itu disusul oleh getaran yang makin kuat. Ubin masjid tampak berpendar samar, seperti aliran cahaya merayap di sela-sela lantai. Kemudian, Allahu Akbar. Azan subuh terdengar, namun bukan suara manusia. Suaranya melengking tajam, memecah udara seperti dentuman logam yang diseret. Lantunan azan itu bukan hanya memenuhi telinga, tetapi masuk langsung ke dalam kepala. Setiap kalimat menggema dengan nada yang tidak seperti suara dari dunia manusia. Mas Reja memegangi telinganya, namun suara itu tetap menembus telapak tangannya. Matanya perih, tubuhnya gemetar. Apa ini? Teriaknya. Penjaga masjid berdiri dengan kepala menengadah. Itu panggilan bagi mereka yang terjebak. Waktunya memilih. Bayangan Mas Reja berteriak keras. Jangan dengarkan, tutup telingamu. Jangan biarkan suaranya menyeretmu. Namun azan itu seakan berasal dari segala arah. Langit, lantai, dinding, bahkan dari dalam dadanya sendiri. Lampu gantung pecah dengan suara nyaring. Pecahan kaca berterbangan, namun tidak jatuh ke lantai. Semuanya berhenti di udara, menggantung seperti waktu terpaku,
Mas Reja menatapnya dengan ngeri. Apa yang terjadi dengan masjid ini? Penjaga masjid menjawab tanpa menoleh. Bangunan ini tidak berdiri di atas tanah biasa. Tempat ini adalah simpul antara dua sisi yang saling melengkapi. Bayangan dirinya memekik. Kau akan menipunya lagi. Penjaga masjid tertawa lirih. Suara itu seperti batu digesekkan satu sama lain. Aku tidak menipu. Aku hanya menunggu ia memilih. Dinding masjid retak halus. Retakan itu menyebar seperti akar tanaman yang tumbuh cepat. Dari selannya, muncul cahaya hijau yang berdenyut seirama dengan gema azan Mas Reha terpaku. Apa yang harus kupilih? Aku tidak mengerti! Bayangan dirinya mendekat dan memegang bahunya. Sentuhan itu dingin, namun terasa sangat nyata. Pilihanku hanya satu, keluar dari masjid ini sebelum panggilan itu selesai. Jika tidak, kau tidak akan pernah meninggalkan tubuhmu sendiri yang terbaring di serambi. Penjaga masjid berdiri di seberang ruangan. Atau kau tinggal dan menerima siapa dirimu sebenarnya. Diriku sebenarnya. Tanya Mas Reja. Kebingungan memuncak. Penjaga masjid mengangguk. Selama ini kau hanya melihat bayangan. Kau pikir kau tersesat. Padahal kau sudah dipanggil sejak lama. Mas Reha terpaku, bayangan dirinya menepis ucapan itu. Jangan dengarkan. Tempat ini memakan orang. Ia ingin menjebakmu seperti jamaah lain. Tiba-tiba lantai masjid bergoyang keras. Suara azan masuk ke bagian akhir. Udaranya bergulung seperti pusaran. Penjaga masjid mendekat sambil berbisik berat. Jika kau ingin hidup, tetaplah di sini. Bayangan dirinya menarik lengannya. Kalau ingin bebas, ikut aku. Mas Reja menatap keduanya. Satu mengajak tinggal, satu mengajak lari. Suara azan mencapai bagian terakhir. Gema panjangnya membuat masjid bergetar seperti akan runtuh. Dalam getaran itu, Mas Reja melihat sekilas tubuhnya yang terbaring di serambi. Napas sosok itu semakin lemah, waktu hampir habis, dan untuk pertama kalinya, ia sadar, pilihan itu bukan sekadar hidup atau mati, tetapi tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Di antara kedua sosok itu, dengan jantung berdegup kencang, Mas Reja mengambil langkah yang akan menentukan nasibnya. Kabut pagi merayap perlahan ketika Reja menatap kembali bangunan sunyi itu. Masjid berdiri tegak seolah tak pernah tersentuh angin. Tidak ada serangga, tidak ada burung, tidak ada dedaunan gugur di atapnya, seakan alam menghindari tempat tersebut. Setelah semua peristiwa aneh yang ia lalui, Reja yakin satu hal. Jawabannya tersembunyi di balik dinding yang tampak biasa itu. Langkahnya berat, namun dorongan untuk mengetahui kenyataan jauh lebih kuat daripada rasa takut yang menghimpit dada. Kalau aku terus menghindar, semuanya tidak akan pernah selesai. Gumamnya lirih. Ia menggenggam surat yang selama berhari-hari mengganggu pikirannya. Surat yang ditemukan dalam ruangan terkunci. Surat yang ditandatangani seseorang bernama Tuan Aras. Tokoh misterius yang tak pernah muncul, namun jejaknya bertautan dengan setiap kejadian mengerikan. Ketika Reja menginjak ambang pintu, hawa aneh kembali menusuk kulit. Udara di dalam terasa lebih padat, seakan ruangan menyembunyikan keluhan ribuan jiwa. Lantainya berkilau, padahal tak pernah terlihat ada yang membersihkan. Lampu temaram memantulkan cahaya pucat ke arah mihrab, membuat bayangan memanjang seperti figur yang berdiri diam. Mas Reja datang lagi. Suara lembut memecah keheningan. Penjaga masjid muncul dari balik tiang. Senyumnya tetap sama lebar. Tidak berubah sedikit pun sejak pertama mereka bertemu. Tidak ada tanda lelah di wajahnya. Tidak ada perubahan ekspresi, hanya senyum. Reja menelan ludah. Saya ingin tahu apa sebenarnya tempat ini, katanya dengan nada waspada. Saya ingin mengerti kenapa jalan keluar selalu kembali ke titik sama. Penjaga itu tidak bergerak. Senyumnya membeku. Tatapannya seakan menembus kulit Reja. Setiap tamu memiliki jalur berbeda, ujarnya. Hutan hanya mengikuti apa yang tersimpan di dalam hati. Jawaban itu membuat Reja makin gelisah. Ia mendekat ke arah mihrab. Untuk pertama kali, ia melihat sesuatu yang sebelumnya lolos dari perhatian. Celah tipis di dinding. Lebarnya hanya cukup untuk menyelipkan jari. Cahaya samar keluar dari baliknya. Ini apa? Tanya Reja sambil menyentuh celah tersebut. Penjaga menunduk. Tidak semua pintu boleh dibuka. Kalau begitu, saya akan membukanya sendiri. Mas Reja, terlambat. Reja mendorong bagian dinding itu. Celah melebar perlahan, menggeser permukaan seperti batu yang digerakkan tangan tak kasat mata. Di balik dinding, muncul lorong sempit dengan cahaya kekuningan. Udara di dalamnya lebih hangat, namun memiliki aroma aneh, seperti kertas tua bercampur tanah basah. Tanpa menunggu aba-aba, Reja masuk. Detak jantungnya berpacu. Bayangan bergerak mengikuti langkahnya. Namun ia tetap maju. Suara halus seperti bisikan mengikuti dari belakang atau mungkin dari atas, atau dari dalam kepalanya.
Di ujung lorong ia menemukan ruangan kecil berisi rak-rak kayu yang penuh gulungan kertas. Ada foto lusuh tergantung di dinding. Sosok laki-laki berpeci. Wajahnya samar, namun sorot matanya sangat mirip penjaga masjid. Reja memicingkan mata. Jadi, ini dia. Ketika ia memeriksa foto itu lebih dekat, sesuatu jatuh dari balik bingkai, selembar kertas tebal dengan tinta memudar. Tulisan tangannya hampir sama dengan yang ada di surat wasiat. Reja membacanya perlahan. Untuk siapapun yang tersesat di tempat ini, ketahuilah bahwa masjid ini tidak berdiri bagi dunia yang kalian kenal. Tempat ini terhubung kepada mereka yang belum selesai menutup cerita hidupnya. Rayatarium. Ruangan mendadak menjadi lebih dingin. Penjaga kami adalah jiwa yang tidak pernah meninggalkan tugasnya, karena ia berjanji akan menuntun setiap pengunjung hingga menemukan jalan pulang. Reja memutar tubuh. Penjaga masjid berdiri tepat di belakangnya, tanpa suara, tanpa langkah. Senyumnya masih sama, tetapi kali ini ada kesedihan yang samar di baliknya. Masjid ini muncul hanya untuk orang yang butuh petunjuk, ucapnya. Tenang, kehadiran Mas Reja tidak kebetulan. Reja mundur satu langkah. Kenapa saya? Kenapa saya? Karena ada yang menunggu keputusan Mas Reja. Sesuatu yang belum terselesaikan. Penjaga menatap surat di tangan Reja. Buka surat itu. Di sana, jawabannya. Reja menggeleng. Saya takut isi surat ini justru membuat semuanya bertambah kacau. Penjaga menghela napas lembut, sebuah perilaku manusiawi yang baru kali ini Reja lihat darinya. Setiap rahasia memiliki beban. Namun beban yang tidak dihadapi akan terus mengurung. Suara berat muncul dari dalam lorong, gemuruh memenuhi ruangan, membuat rak bergetar. Sekilas terdengar lantunan ayat, tetapi nadanya sangat rendah dan panjang seolah berasal dari kedalaman tanah. Penjaga memberi isyarat agar Reja keluar. Cepat. Tempat ini tidak stabil jika terlalu lama dibuka. Reja menggenggam surat itu kuat-kuat, lalu berlari kembali menuju masjid utama. Dinding tertutup sendiri, meninggalkan keheningan yang lebih menakutkan daripada sebelumnya. Ketika ia tiba di tengah ruangan, lampu perlahan padam satu persatu. Penjaga menyusul dari belakang, wajahnya lebih pucat. Mas Reja, ujarnya pelan, jika ingin tahu kebenaran terakhir, bacalah ketika azan berikutnya menggema. Di saat itu, batas antara dunia yang terlihat dan dunia yang tersembunyi paling tipis. Reja mengangguk, meski seluruh tubuhnya bergetar. Baik, saya akan hadapi semuanya. Penjaga menoleh ke arah kubah. Semoga Mas siap, karena setelah surat itu dibaca, tidak ada jalan kembali. Bab ini berakhir dengan Reja duduk mematung di dekat mimbar, memandangi kertas yang beberapa kali hampir ia buka. Di luar, angin bertiup aneh, membawa aroma tanah basah yang sama seperti di lorong tersembunyi. Masjid itu terasa hidup, seolah menunggu keputusan yang akan menentukan apakah Reja bebas atau terikat selamanya. Angin pagi berembus pelan, membawa aroma lembab dari hutan yang masih gelap. Reja berdiri di serambi masjid, menatap langit yang belum berubah sejak ia pertama kali terdampar di tempat ini. Tidak ada tanda matahari terbit, tidak ada semburat jingga, hanya langit kelabu yang seolah membeku. Seperti waktu enggan bergerak, surat wasiat itu kini berada di tangan Reja. Lipatannya sudah kusut akibat berkali-kali ia genggam. Penjaga masjid berdiri beberapa langkah di belakangnya, diam, tenang, seolah menunggu sesuatu yang sudah ia ketahui akhirnya. Mas Reja, ucap penjaga lembut. Ketika azan berikutnya berkumandang, pilihannya harus segera ditentukan. Reja menelan napas gemetar. Saya bahkan belum tahu apa isi surat ini. Penjaga tersenyum samar. Just through it. Takdir seringkali menunggu keberanian untuk dibuka. Reja memandang halaman masjid yang hening. Butiran debu melayang tanpa arah, tersorot cahaya lampu yang meredup. Tetapi satu hal terasa janggal. Setiap arah yang ia lihat, hutan tampak sama. Tidak ada variasi, tidak ada perubahan. Seakan seluruh tempat itu hanyalah satu potongan ruang yang diulang-ulang tanpa ujung. Kenapa semuanya seperti mengalir kembali ke titik semula? Tanya Reja lirih. Penjaga melangkah mendekat. Masjid ini berdiri di antara berbagai garis perjalanan. Tempat ini menyambut siapa saja yang sedang kehilangan keputusan penting. Sampai mereka berani menentukan arah baru. Jalur manapun akan kembali membawa mereka ke sini. Ucapan itu membuat dada Reja semakin sesak. Jadi, saya terjebak karena saya belum membuat keputusan itu. Hanya Mas Reja yang tahu jawabannya. Jawab penjaga datar. Tiba-tiba gema halus terdengar dari kubah. Bukan azan, namun suara nyaring yang serupa getaran logam. Cahaya tipis keluar dari arah mimbar, memantul ke seluruh dinding hingga menciptakan bayangan yang bergerak seperti ombak. Udara berubah hangat, kemudian dingin, lalu kembali hangat seketika. Masjid itu terasa bernapas dengan ritme sendiri.
Reja memutar tubuh. "Apalagi ini?" "Pertanda," ujar penjaga. "Ruang sedang menyiapkan jalur baru." Reja menarik napas panjang, lalu membuka halaman pertama surat wasiat. Tulisannya miring, seperti ditulis oleh seseorang yang menahan ketakutan besar. "Untuk penerima surat ini, ketahuilah bahwa masjid yang engkau injak bukan tempat biasa." Ia mengulang alur hidup orang yang memasuki wilayahnya sampai mereka menutup pintu masa lalu. Reja berhenti sejenak, tangannya bergetar. "Jadi, saya membawa sesuatu yang belum selesai?" Penjaga mengangguk perlahan. "Setiap orang menyimpan luka, tetapi tidak semua luka membentuk jalan buntu." Reja melanjutkan membaca. "Masjid ini sering muncul bagi mereka yang pernah menolak panggilan hati. Ia memberikan kesempatan terakhir bagi orang tersebut untuk menghadapi kesalahan yang pernah diabaikan." Reja menatap lantai. Satu kenangan muncul. Telepon dari ayah yang tidak ia angkat. Pesan tak terbalas. Permintaan maaf yang tidak pernah ia berikan hingga orang itu pergi untuk selamanya. Reja mengerjap cepat, mencoba mengusir perasaan berat yang menyeruak. "Mas Reja terlihat mulai mengerti," gumam penjaga. Reja menggigit bibir. "Saya tidak menyangka masa lalu bisa membentuk perangkap seperti ini." Penjaga menatapnya dengan mata yang jauh lebih lembut dibanding sebelumnya. "Tempat ini bukan perangkap. Tempat ini adalah cermin. Ketika seseorang memandang cermin terlalu lama, mereka terjebak bukan karena cerminnya, tetapi karena bayangannya sendiri." Gema logam tadi berubah menjadi suara lebih panjang. Lantunan azan subuh mulai muncul, namun berbeda dari yang pernah ia dengar. Suaranya bergema seperti berasal dari langit yang terbuka, menyelimuti seluruh ruangan dengan getaran yang membuat kaki Reja lemas. Penjaga menunduk hormat. "Saatnya, Mas." Reja memejamkan mata. Hawa dingin menyelimuti tengkuknya. Azan terdengar semakin kuat, sampai dinding masjid tampak berdenyut mengikuti nadanya. Ia membuka halaman terakhir surat itu. "Jika engkau memilih untuk menutup masa lalu, maka pintu keluar akan terbuka. Namun bila engkau menolak, masjid akan mengulang setiap jejak langkahmu, sampai engkau berjalan dengan hati yang lebih jernih." Reja meremas surat itu. "Bagaimana saya bisa menutup masa lalu kalau orang yang saya sakiti sudah tidak ada?" Penjaga melangkah sampai jaraknya hanya 1 meter dari Reja. Senyumnya tidak lagi dingin, melainkan penuh belas kasih. Pengampunan tidak selalu diberikan untuk orang yang telah tiada. Pengampunan juga untuk diri sendiri. Suara azan mencapai puncak. Cahaya dari kubah memancar begitu kuat hingga seluruh ruangan diliputi warna putih pekat. Reja menutup mata dengan telapak tangan. Tepat di tengah cahaya itu, ia merasakan 2 jalur muncul di hadapannya. Dalam pikirannya, ia melihat hutan yang gelap di satu sisi, dan jalan lurus terang di sisi lain. Keduanya menunggu satu keputusan. Reja berbicara pelan, hampir tidak terdengar. "Maafkan saya, Ayah." Setelah kata itu terucap, cahaya menyusut cepat seperti tersedot ke satu titik. Ruangan kembali gelap. Hawa hangat menghilang, digantikan dingin yang lembut. Penjaga mengangguk kecil. Mas Reja sudah melangkah. Reja membuka mata. Masjid terlihat berbeda. Dinding yang tadinya kusam kini tampak lebih alami, seolah kembali menjadi bangunan biasa. Tidak ada lagi getaran, tidak ada suara asing. Penjaga memutar tubuh, berjalan menuju pintu keluar. "Ikutlah saya." Jalannya sudah siap. Reja mengikuti. Ketika ia melewati ambang pintu, cahaya pagi menyambutnya. Untuk pertama kali, ia melihat matahari muncul di antara pepohonan. Burung berkicau, angin menerpa daun, dan aroma tanah basah terasa alami tidak seperti sebelumnya. "Terima kasih," ucap Reja lirih. Penjaga menatapnya sekali lagi. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Takdir tidak selalu berputar jika kita mau berhenti di tengah lingkaran dan memilih arah baru. Setelah itu sosok penjaga perlahan memudar, seperti kabut yang tersentuh sinar matahari. Masjid di belakang Reja perlahan hilang dari pandangan, terserap ke antara pepohonan seolah tidak pernah ada. Reja berdiri mematung. Jalan lebar terbentang di depannya. Tidak ada lagi perulangan. Tidak ada lagi hutan yang memaksa ia kembali ke titik sama. Ia menarik napas panjang, melangkah maju, meninggalkan masjid yang selama ini mengulang takdirnya, namun jauh di dalam hutan. Suara halus terdengar samar seperti azan yang hanya terdengar oleh mereka yang membutuhkan kesempatan kedua.